Halo semuanya, selamat datang di Kamus Investor Pemula. Kalau kamu pernah ngerasa pusing lihat istilah-istilah di dunia saham, tenang, kamu ada di tempat yang pas banget. Di sini, kita bakal bareng-bareng ngubah semua kebingungan itu jadi pemahaman. Coba ingat-ingat deh, pernah nggak sih kamu buka aplikasi saham, terus langsung disambut sama kata-kata kayak bid, offer, bullish, atau breakout? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Rasanya emang kayak lagi nyoba baca bahasa planet lain kan? Ada pepatah yang bilang, masuk ke pasar saham tanpa ngerti bahasanya itu ibarat nekat masuk ke hutan rimba tanpa bawa kompas. Nah, anggap aja sesi kita hari ini adalah bengkel tempat kita ngerakit kompas itu bareng-bareng, biar perjalanan investasi kamu nanti nggak nyasar. Oke, perjalanan kita dimulai sekarang. Titik awal dari petualangan manapun kan, yang paling penting adalah kenalan dulu sama medannya. Jadi, yuk kita bedah dulu hal paling dasar. Apa sih itu saham dan dari mana datangnya? Gini deh gampangnya, bayangin ada perusahaan keren yang butuh dana tambahan buat berkembang. Nah, perusahaan ini kita sebut emiten. Buat dapat modal, mereka nerbitin yang namanya saham. Saham ini tuh bukti kepemilikan. Jadi, pas kamu beli saham, artinya kamu sebenarnya lagi beli secuil bagian dari perusahaan itu. Keren kan? Terus gimana caranya perusahaan yang tadinya tertutup, tiba-tiba sahamnya bisa kita beli? Nah, jawabannya ada di proses yang namanya IPO atau Initial Public Offering. Anggap aja ini tuh momen grand openingnya mereka ke publik, di mana mereka untuk pertama kalinya bilang, "Halo dunia, sekarang kalian semua bisa jadi bagian dari kami." Oke, kita udah tahu apa itu saham. Sekarang, saatnya kita belajar cara baca kondisi cuaca di hutan ini, yaitu kondisi pasar secara keseluruhan. Dan untuk itu, kita butuh peta. Di hutan pasar saham ini, ada dua hewan penguasa. Pertama, bullish, dari kata bull alias banteng. Kenapa banteng? Soalnya dia nyeruduk ke atas. Ini artinya pasar lagi tren naik. Kebalikannya, ada bearish, dari kata bear atau beruang. Beruang itu kalau nyerang, cakarnya ke bawah. Artinya pasar lagi tren turun. Gampang kan ingatnya? Banteng naik, beruang turun. Nah, buat baca petanya, ada dua aliran utama. Pertama, analisis fundamental. Ini bikin kamu jadi kayak detektif. Kamu selidikin kesehatan perusahaan dari laporan keuangannya. Sementara itu, analisis teknikal ngubah kamu jadi semacam peramal cuaca. Kamu baca pola-pola di grafik harga buat memprediksi pergerakan ke depan. Dua peta yang berbeda, tapi tujuannya sama. Peta udah di tangan nih. Sekarang, waktunya milih jalan setapaknya, alias saham mana yang mau kita beli. Terus gimana caranya? Kalau kita pakai kacamata fundamental, ada dua alat ukur penting. Pertama, PER atau Price to Earnings Ratio. Gampangnya, ini buat ngukur harga saham itu kemahalan atau enggak dibandingin sama laba yang dihasilin perusahaan. Kedua, ada PBV atau Price to Book Value. Ini ngebandingin harga saham sama nilai aset bersihnya. Aturan gampangnya nih, kalau PBV di bawah 1, sering banget itu jadi pertanda sahamnya lagi murah. Sekarang, kita ganti kacamata yuk, pakai yang teknikal. Coba deh bayangin, harga saham tuh kayak bola bekal yang lagi mantul-mantul. Nah, support ini tuh lantainya. Dia adalah level harga di mana biasanya penurunan bakal berhenti dan si bola harga ini kemungkinan besar bakal mantul lagi ke atas. Kalau tadi ada lantai, ya berarti ada atapnya juga dong. Nah, atap ini namanya resistance. Ini adalah level harga di mana kenaikan biasanya kayak ketahan. Seolah-olah si bola harga tadi nabrak langit-langit dan kemungkinan bakal balik turun lagi. Terus, apa yang kejadian kalau si bola tadi punya tenaga super kuat sampai berhasil nembus atapnya? Nah, momen itulah yang kita sebut breakout. Ini momen penting banget waktu harga berhasil jebol dari level resistance. Biasanya, setelah breakout, harganya bakal ngacir naik dengan kencang. Angka, grafik, data, itu semua penting. Tapi, jangan pernah lupa yang neken tombol buy dan sell itu manusia. Artinya apa? Artinya pasar juga digerakkan sama yang namanya emosi. Yuk, kita masuk ke arena psikologi pasar. Awas, ada 3 perangkap emosi yang sering banget ngejebak investor. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan kereta yang akhirnya bikin kita beli di harga pucuk. Kedua, FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt. Ini rasa panik gara-gara berita jelek yang bikin kita jual rugi. Terakhir, hype. Ikut-ikutan beli saham cuma karena lagi viral, padahal kita nggak tahu fundamentalnya gimana. Kuncinya, kenali emosi ini. Tapi jangan biarkan mereka yang ngambil alih keputusanmu.
Hutan pasar saham ini, selain indah, juga punya jebakan loh. Nah, biar modal kita aman, kita harus bisa ngenalin tanda-tanda bahaya ini dari jauh. Pertama, kita kenalan sama lampu kuning, alias peringatan. Hati-hati sama saham gorengan. Ini saham yang fundamentalnya jelek, tapi harganya sana jadi mainin. Waspada juga sama aksi pom-pom, yaitu promosi yang lebay buat mancing orang lain beli. Dan sebisa mungkin hindari kondisi nyangkut. Ini kondisi paling nyesek, di mana kita rugi karena beli di harga puncak, harganya malah terjun bebas. Lanjut, ini lampu merah alias bahaya serius. Kalau sebuah saham kena suspend, artinya perdagangannya dihentikan paksa sama bursa. Biasanya karena ada masalah. Terus ada insider trading. Wah, ini udah praktek ilegal nih. Pakai info orang dalam buat cari untung. Pokoknya jauhi area-area terlarang ini ya. Dan selamat! Kompas dasar kamu sekarang udah jadi. Terus langkah selanjutnya apa? Eits, jangan buru-buru pakai uang beneran. Coba deh unduh aplikasi sekuritas, terus cari fitur virtual trading atau demo account. Di situ kamu bisa latihan pakai semua istilah ini tanpa risiko kehilangan uang. Anggap aja ini lagi nge-gym dulu buat ngelatih otot investasi sebelum angkat beban beneran. Nah, setelah kita bedah semuanya, mulai dari jadi detektif fundamental sampai ngadepin perang emosi, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu. Dari semua senjata dan alat tadi, mana yang kira-kira bakal jadi kompas utama kamu dalam berinvestasi? Pilihanmu itu yang nanti bakal nentuin gaya perjalanan investasimu ke depan